sebuah tanggal yang terukir dalam ingatan bangsa. 30 September 1965. Tanggal ini menandai awal dari salah satu babak paling kelam dan paling diperdebatkan dalam sejarah modern Indonesia. Peristiwa ini dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Sebuah peristiwa yang tidak hanya akan merenggut nyawa para perwira tinggi militer, tetapi juga memicu pergeseran dahsyat dalam lanskap politik negara. Itu adalah titik balik. Sebuah momen di mana arah bangsa diubah secara paksa dan tak dapat diubah lagi. Memahami peristiwa ini bukan sekadar menengok kembali sejarah. Ini adalah tentang memahami fondasi Indonesia yang kita tinggali saat ini, garis-garis patahan yang masih ada di bawah permukaan, dan kekuatan-kekuatan kompleks yang membentuk identitas nasional kita. Kisah ini bukanlah cerita sederhana tentang para pahlawan dan penjahat. Ini adalah jaring-jaring intrik politik yang rumit, konflik ideologis dan ambisi nasional. Peristiwa G30S tidak terjadi dalam ruang hampa. Itu adalah puncak ledakan dari ketegangan yang menumpuk selama bertahun-tahun di antara tiga blok kekuatan utama. Militer kelompok-kelompok agama Partai Komunis Indonesia, PKI. Presiden Soekarno, bapak pendiri bangsa, mencoba menyeimbangkan kekuatan-kekuatan yang bersaing ini melalui konsep politiknya, Nasakom. Namun, upaya penyeimbangan yang rapuh ini menjadi semakin tidak stabil, seperti seorang pejalan di atas tali yang bergoyang berbahaya di tengah badai yang mendekat. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah tragedi berskala besar, sebuah trauma nasional yang terus bergema dari generasi ke generasi. Untuk memahami ledakan tahun 65, kita harus melihat dulu dan seperti apa situasinya. Indonesia di awal tahun 60-an adalah negara yang penuh semangat revolusi, tapi juga diambang kehancuran ekonomi. Presiden Soekarno, seorang orator yang karismatik dan kuat, membawa negara ini ke jalur anti-imperialis dan anti-barat yang tegas. Konsep demokrasi terpimpinnya telah mengumpulkan kekuatan besar di tangannya, menyingkirkan demokrasi parlementer. Ekonomi hancur berantakan. Hiperinflasi merajalela, membuat kebutuhan pokok tidak terjangkau bagi rakyat biasa. Fokus pemerintah pada proyek-proyek politik besar dan konfrontasi internasional, seperti konfrontasi dengan Malaysia, menguras kas negara dan mengabaikan pengelolaan ekonomi dasar. Kesulitan ekonomi yang meluas ini menciptakan lahan subur bagi ideologi radikal untuk berakar. Partai Komunis Indonesia, atau PKI, memanfaatkan ketidakpuasan kaum miskin dan tak bertanah, menjanjikan keadilan sosial dan reformasi ekonomi. Pengaruh mereka tumbuh pesat, menjadikan mereka kekuatan politik yang tangguh. Partai Komunis Indonesia atau PKI itu bukan gerakan kecil. Sampai pertengahan tahun 1960-an, PKI adalah partai komunis terbesar di dunia yang bukan penguasa, dengan anggota lebih dari 3 juta orang. Kalau ditambah organisasi-organisasi masanya, seperti Sayap Pemuda, Kelompok Perempuan Serikat Buruh, jumlah pendukungnya bisa mencapai sekitar 20 juta orang. Ini membuat PKI jadi raksasa politik, kekuatan yang sangat melekat di masyarakat Indonesia. Dari desa-desa sampai pabrik-pabrik di kota. Pemimpinnya D.N. Aidit berhasil membangun kembali partai ini setelah pemberontakan Madiun yang gagal di tahun 1948. Dia mengubahnya jadi mesin politik yang canggih dan diterima banyak orang yang bergerak di dalam demokrasi terpimpin Soekarno. Daya tarik partai ini ada pada pesannya yang kuat tentang keadilan sosial. PKI menempatkan diri sebagai pembela wong cilik, yaitu rakyat kecil. Mereka memperjuangkan reformasi agraria, membagikan tanah dari tuan tanah kaya ke petani miskin yang tidak punya tanah. Di negara yang pertanian adalah tulang punggung ekonominya dan kepemilikan tanah sangat tidak merata, ini adalah janji yang kuat dan populer. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, PKI bersekutu erat dengan Presiden Soekarno. Aliansi ini memberi PKI legitimasi yang belum pernah ada sebelumnya dan tempat di meja kekuasaan. Di penghujung malam tanggal 30 September tahun 1965, beberapa unit kecil tentara bergerak cepat dan diam-diam melintasi jalanan Jakarta. Target mereka adalah 7 jenderal tertinggi di Angkatan Darat Indonesia, para prajurit, yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Angkatan Udara, Divisi Diponegoro, Angkatan Darat. Mereka mengklaim tindakan mereka diperlukan untuk mencegah upaya kudeta terhadap Presiden, yang mereka duga sedang direncanakan oleh Dewan Jenderal yang didukung oleh Badan Intelijen Pusat Amerika. Misi mereka adalah mengamankan para jenderal ini
dan membawa mereka ke hadapan Presiden Soekarno. Operasi itu berlangsung cepat, brutal, dan kacau. 3 jenderal yang menjadi target tewas, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani, tewas di rumah mereka saat upaya penculikan. 3 jenderal lainnya ditangkap hidup-hidup, dan dibawa ke tempat yang dikenal sebagai Lubang Buaya, sebidang tanah kecil di dekat Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Di sana, mereka disiksa dan dieksekusi. Jenazah mereka, bersama dengan jenazah Ajudan Jenderal Yani yang ditangkap karena salah, dibuang ke dalam sumur tua. Hanya satu dari target utama, Jenderal Abdul Haris Nasution, berhasil melarikan diri dari para penculik, meskipun ia mengalami patah pergelangan kaki dalam prosesnya. Tragisnya, putri bungsunya yang berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani Nasution, tertembak dan kemudian meninggal karena luka-lukanya. Pemimpin gerakan ini adalah Letnan Kolonel Untung bin Jamsuri, dari Stasiun Radio Nasional, yang telah direbut pasukannya di pagi hari. Dalam drama tahun 1965, beberapa tokoh kunci berada di jantung konflik, keputusan dan tindakan mereka benar-benar membentuk takdir jutaan orang. Di puncak adalah Presiden Soekarno, bapak pendiri Indonesia, yang karismatik. Pada tahun 1990 dia berusaha mempertahankan keseimbangan kekuasaan nasakomnya yang genting, menyulap kepentingan militer komunis yang bersaing. Gerakan J30S mengklaim bertindak untuk melindunginya, keterlibatan pasti Soekarno tetap diperdebatkan. D.N. Aidit, Ketua PKI dan arsitek kebangkitan partai. Politikus terampil dan karismatik, mengubah PKI menjadi kekuatan massa, hadir di Pangkalan Udara Halim pada malam kudeta. Fakta itu dipakai sebagai bukti peran PKI. Setelah kegagalan, Aidit melarikan diri dari Jakarta, ditangkap dan dieksekusi tanpa pengadilan pada November 1965. Korban utama, 6 jenderal dan 1 ajudan, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Haryono Mas Tirtodarmo, Siswondo Parman, Sutoyo Siswomiharjo, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan. Mereka adalah inti kepemimpinan anti-komunis Angkatan Darat. Kematian mereka mengguncang militer dan bangsa. Pemenang utama, Mayor Jenderal Soeharto, Komandan Kostrad saat itu. Ia tidak ada dalam daftar target G30S. Dengan pimpinan Angkatan Darat tewas atau hilang, Soeharto adalah perwira tertinggi yang tersisa. Ia fighted a stung pound the stillholder of PS. Setelah gerakan G30S gagal, terjadilah pembantaian massal terburuk di abad ke-20. Dengan restu dan dukungan penuh dari Angkatan Darat, pembersihan anti-komunis yang kejam melanda seluruh Indonesia. Jakarta, kantor PKI dibakar dan anggota ditangkap. Jawa Tengah, kekerasan menyebar dengan intensitas mengerikan. Jawa Timur, gelombang pembunuhan dan penangkapan. Bali, penindasan dan pembantaian lokal. Sumatera Utara, kekerasan meluas. Angkatan Darat bekerja sama dan mempersenjatai milisi sipil lokal. Kelompok main hakim sendiri bertindak brutal. Organisasi pemuda keagamaan terlibat dalam kekerasan, secara sistematis memburu siapapun yang dicurigai anggota atau simpatisan PKI. Tetangga melawan tetangga dalam perburuan penyihir yang mengerikan. Skala pembunuhan itu sangat mengejutkan. Perkiraan konservatif, setidaknya 500.000 orang terbunuh. Beberapa perkiraan, 2 hingga 3 juta. Metode pembunuhan, ditembak, dipenggal, dipukul sampai mati, tubuh sering dibuang ke sungai, atau dikubur di kuburan massal. Sekitar 1,5 juta orang ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili. Ditahan di penjara dan kamp konsentrasi darurat di seluruh Nusantara. Pulau Buru, Maluku, kamp terkenal. Fasilitas penahanan di Jawa, fasilitas penahanan di Sumatera. Penghancuran PKI secara sistematis menciptakan kekosongan kekuasaan yang besar, dan Soeharto dengan cekatan mengisinya. Meskipun Presiden Soekarno masih secara resmi menjadi kepala negara, kekuasaannya cepat sekali memudar. Dalam suasana yang tidak stabil ini, Soeharto mengonsolidasikan kendalinya atas militer dan pemerintahan. Momen penting terjadi pada tanggal 11 Maret, tahun 1966, dengan ditandatanganinya Super Semar, atau Surat Perintah 11 Maret. Dokumen ini secara efektif memberi Soeharto wewenang untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban. Keesokan harinya, dia secara resmi melarang PKI dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Dia mulai membersihkan kabinet dan lembaga-lembaga pemerintah, dari menteri dan pejabat yang setia kepada Soekarno, menggantikan mereka dengan sekutu-sekutunya sendiri. Banyak di antaranya dari kalangan militer atau ekonom berpendidikan barat, yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley. Setahun kemudian,
pada bulan Maret 1968, dia secara resmi dilantik sebagai Presiden kedua Indonesia. Ini menandai dimulainya Orde Baru, suatu periode pemerintahan otoriter yang akan berlangsung selama 32 tahun. Pembangunan stabilitas peristiwa G30S menjadi mitos dasar Orde Baru, sebuah cerita yang diceritakan ulangin setiap tahun, propaganda negara. Warisan G30S dan pembunuhan massal setelahnya adalah luka yang dalam dan menyakitkan bagi jiwa bangsa Indonesia. Selama lebih dari 30 tahun, rezim Orde Baru memaksakan satu cerita tunggal tentang peristiwa itu, kisah heroik militer yang dipimpin Soeharto menyelamatkan bangsa dari rencana komunis yang kejam. Dengan jatuhnya Soeharto pada 1998 dan dimulainya era reformasi, pintu informasi terbuka lebar. Jurnalis sejarawan aktivis mulai menantang narasi resmi. Penyintas pembersihan keluarga korban mulai berbagi cerita mereka mengungkapkan penderitaan manusia yang telah lama tersembunyi. Pelajaran penting, bahaya polarisasi politik yang ekstrem. Siri 1965 adalah hasil tragis saat dialog digantikan oleh kebencian dan intoleransi. Ketidakmampuan para pemimpin, Soekarno Angkatan Darat PKI, menemukan kompromi damai menyebabkan bencana. Pelajaran ini relevan di era media sosial, di mana retorika memecah belah menyebar cepat. Kisah G30S adalah seruan untuk rekonsiliasi nasional dan penghormatan HAM. Dengan keberanian dan kejujuran, Indonesia bisa belajar dari masa tergelapnya keheningan telah pecah. Percakapan baru saja dimulai.